akan merayakan memperingat. Nanti hari Minggu baru perayaan Paskah. Kalau Jumat Agung itu memperingati penderitaan Yesus. Dia menderita karena dia siksa, akhirnya mati di salib Golgota untuk menembus dosa kita. Ya, dia adalah peringatan, ingat pengorbanan Yesus, pengorbanan yang luar biasa. Dalam proses kematian di salib Golgota, Yesus pertama ditangkap, diadili dengan tidak adil, ya namanya pengadilan tidak adil, kemudian dihukum. Dalam hukuman itu penuh dengan penderitaan, ada siksa. Nah, dalam penderitaan dan siksaan ada darah yang tercurah. Itu yang kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini dengan judul Kuasa Darah Yesus. Darah tercurah. Ada berapa kali, ada berapa kejadian darah Yesus tercurah. Pertama kita lihat, darah pertama kali keluar dari tubuh Yesus. Kita baca Lukas 22. Lukas pasal 22 ayat 44. Dari firman Tuhan minggu lalu, seorang ibu 11 tahun menderita pendarahan. Namanya pendarahan itu sesuatu yang tidak enak. Ya, jadi darah Yesus dicurahkan itu bukan suatu yang enak, yang menyenangkan. Ya. Lukas 22 ayat 44. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia sangat ketakutan dan makin bersusu peluhnya jadi seperti titik dan kesan. Sebenarnya apa yang keluar? Tapi keringat itu yang harusnya adalah air. Rasanya asin. Ya, wajar nggak kalau kita bekerja? Orang berolahraga, keringat. Orang yang berada di tempat yang panas, berkeringat. Tapi sini dikatakan Yesus sangat ketakutan. Kenapa Yesus ketakutan? Dia kan Tuhan. Tapi saat itu dia adalah manusia. Ya, manusia bisa takut, bisa sedih, bisa kecewa, bisa marah. Fatalnya tuh Tuhan bisa jadi manusia, ya suka-sukanya Tuhan dong. Betul nggak? Tuhan mau jadi ayam bisa nggak? Tuhan mau jadi pohon bisa? Bisa. Tuhan mau jadi manusia, masa nggak bisa? Untuk apa dia jadi manusia? Kalau dia jadi manusia sama, karena memang harus manusia yang dikorbankan, bukan hewan. Nggak ada hewan yang bisa dikorbankan seluruh manusia. Manusia yang dikorbankan, tapi bukan manusia yang bisa. Saya nggak bisa, saudara nggak bisa. Kenapa? Karena kita semua gak ada yang suci. Kalau uji minta ampun sama Tuhan, besok lusa hilang. Itulah manusia. Tapi Yesus sebagai manusia, dia tidak berdosa. Beruntunglah kita Tuhan Yesus menjadi manusia. Selain dia mati dikorbankan untuk tebus dosa kita. Sebagai manusia, dia juga merasa sedih. Untuk kita tahu, kalau kita sedih, dia bisa merasakan kesedihan. Dia kan enak, dia kan Tuhan. Tuhan kan Maha Kuasa, semuanya sudah bisa.
Mana dia pernah merasakan kalau saya sedih? Mana dia pernah merasakan kalau saya kecewa? Ketika saya sedih kecewa, saya berdoa, Tuhan tenang-tenang aja, karena dia nggak ngerasain. Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan, tapi sebagai manusia, dia merasakan kekecewaan kita, dia merasakan kesedihan, dia merasakan penderitaan, dia tanggung Yesus, darahnya turun dalam keringat. Saya pernah baca secara medis, apa bisa terjadi? Keringat kok keluar. Katanya pembuluh darah Yesus itu, sehingga akhirnya keluar. Darah pertama keluar di taman Getsemani. Pergumulan. Ada satu godaan di sana. Aduh, nggak usah. Itu apa harus mati? Kamu kan Tuhan. Itu apa? Maka Yesus berdoa, Bapa, seandainya mungkin apa? Caranya. Tapi tapi kehendakmu, Yesus menang. Yesus menang. Mengalahkan keegoan, mengalahkan keakuan. Semua demi cinta kasihnya kepada kita manusia yang enggak. Aduh, kita ini manusia yang apa sih? Usaha. Terus apa lagi? Bosan lihat gitu. Ini bisa kita loh, kan bisa orang lain. Kan kita ini manusia boceng lihat. Kenapa boceng lihat? Ditolong. Terus setelah ditolong, lupa. Oh ampun. Ditolong. Terus lupa. Yang pertama adalah Yesus kita semadi berdoa bergumulan darah itu. Yang kedua, Matius 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29. Matius 27 ayat ayat ini jadi kalau ada yang mengatakan. Jadi Lukas 22 ayat 44. Dalam Matius 27 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka mengalami sebuah mahkota beli dan menariknya hanya yang lalu menjadikan desa kepada hukum di tangannya diam. Kemudian mereka di hadapannya lalu mengatakan dia katanya salah darah kedua kalinya tumpah setelah di Taman Getsemani adalah ketika mahkota. Mahkota itu sebenarnya adalah suatu kehormatan dan kemuliaan. Ditaruh di atas kepala. Miss Universe. Kemudian apalagi macam-macam pemilihan ratu dunia, ya. Miss Indonesia, Miss Amerika. Kalau jadi pemenang diberikan mahkota. Mahkota bahasa lainnya juga ada tiara, ya dipakai. Nah, itu crown di bahasa Inggrisnya, mahkota. Itu kemuliaan, itu kehormatan, itu kebanggaan. Iya kalau terbuat dari beliau, tidak kalau terbuat dari emas. Tapi ini terbuat dari duri. Duri dianyam pelan-pelan supaya nggak kena tangan. Setelah dianyam jadi bulatan, ditaruh di kepala, pasti di apa? Ditekan. Kalau sudah ditekan gimana? Menusuk. Akibatnya darah. Kedua kalinya Yesus mengeluarkan tangan ketika duri pakaikan, maka duri dipakaikan kepalanya darah. Ketiga, Matius 27 ayat 30. Ayat 30. Setelah tadi diberikan mahkota duri, sekarang selanjutnya ayat 30. 1, 2, 3. Mereka dan mengambil guru itu
Dan programnya, Bapak Ibu tahu nggak bulu itu apa? Tahu nggak apa itu bulu? Bulu kalau tanpa H itu ini, ini bulu. Kalau tanpa H, bulu. Jadi bulu di tangan, bulu di wajah, di tubuh, itu namanya bulu. Tapi kalau bulu ada H, bulu itu artinya bambu. Lagu anak-anak kita waktu kecil dulu, ingat ada nggak? Ambil sebatang, ini ya, tapi sebatang bulu artinya sebatang bambu. Bambu itu yang kecil, itu biasa dipakai untuk main apa? Tembak-tembakan, ya. Tapi ada juga bulu yang bahkan ada bulu yang ada bambu nggak yang segini? Ya, ada. Dipakai itu apa biasanya? Kuil bambu. Kuil yang bambu. Atau dipakai untuk panjat, panjat pinang, kalah. Panjat pinang, pinang. Gak ada panjat bambu, gitu ya. Nah, pakai itu apa? Tiang-tiang. Kalau rumah, ya, rumah makan Sunda itu kan pakai ini kan. Gak usah segede-gede ini lah. Bambu sebegini aja. Kalau panjangnya 3 meter dipukulkan gimana? Itulah yang dipukulkan di kepala. Ingat, di kepala Yesus ada apa? Kalau kena persis kepada durinya gimana? Ketiga, darah dicurahkan. Ketiga, bambu dipukulkan. Keempat, Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Ini yang keempat ya. Pertama, di Getsemani darah tercurah. Kedua, mahkota duri darah tercurah. Ketiga, kepalanya dipukul dengan bambu darah tercurah. Ini yang keempat, Yohanes 19 ayat 30. Satu, dua, tiga. Tetapi orang yang tidak lambungnya tombak dan senjata keluar sudah disalib masih di keluar dari lambung. Kelima, Matius 27 atau yang dekatnya aja dengan itu ya. Yohanes tadi udah Yohanes kan? Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 1. Yohanes 19 ayat 1. Dan kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal. Kita tidak terlalu familiar dengan kata sesah. Disesah, menyesal. Apa artinya disesah? Siksa. Disiksa secara umum, tapi disesah itu artinya apa secara khusus? Dipukul bukan cambuk. Ini cara dihukum dengan cambuk. Itu namanya disesah. Ada dua tradisi, ada tradisi Yahudi, ada tradisi Romawi. Kalau tradisi Yahudi itu hukum cambuknya dengan cambuk dari kulit. Tapi kalau tradisi Romawi yang lebih brutal, cambuknya nggak sah, pegangannya sah. Tapi kemudian cambuknya sendiri ada lebih dari sah. Bisa dibayangkan, bisa dipahami, dipegang. Kalau cambuk yang kalau
Kita tahu cambuk kan satu, ya, kepala kuda, joki kuda, kemudian apa lagi, kuda kepang, gitu ya. Nah itu kan cambuk, cetak, itu kan itu hanya satu. Mau panjang atau mau pendek, pokoknya cuma satu. Tapi kalau cambuknya Romawi, pegangannya satu, tapi ininya lebih dari itu bedanya. Yang kedua, cambuk Romawi sudah lebih dari satu, di ujung-ujungnya itu dipasang, diikat, dikaitkan. Kalau bukan tulang, itu logam. Ada dua. Kalau bukan tulang, logam. Tujuannya apa? Supaya yang dihubung cambuk tidak hanya sakit dan menderita karena cambukan, tetapi ketika itu ditarik salah satu atau salah dua atau salah tiga dari bukan kota, ya, salah tiga, semuanya itu bisa nyangkut di tuh di daging. Kalau sudah nyangkut gimana? Jangan pikirkan kayak kita mancing ikan. Aduh, nyangkut nih. Biasanya ngapain? Turun ke bawah, dilepaskan. Itu kalau mancing. Tapi ada yang nggak sabaran. Begitu mancing, bukannya dapat ikan, malah nyangkut. Dia kesel terus dia apain? Tarik aja biar putus dan bikin lagi. Begitu ditarik, ada yang kesakitan nggak di sana? Nah, ada namanya nyangkut. Tapi kalau manusia dicampur dengan cambuk Romawi, yang ujungnya ada logam atau ada tulang, dan yakinlah bukan bentuknya bulan, tapi bentuknya kecil. Jadi ketika dicambukan, ditarik, nyangkut, itulah tujuannya. Supaya ditarik dengan sengaja, dengan keras, dan kemudian koyaklah orang yang dicambuk. Bayanglah berbeda. Darah, bisa bayangkan? Kalau nggak bisa bayangkan nonton film apa? Nah, yang penting baru asal. Tapi yang sebelumnya apa? Face, ya. Kita lihat dengan visual bagaimana perbedaan. Dilihat nggak di film ini bagaimana wajah Yesus? Lihat nggak bagaimana matanya Yesus? Utuh, sudah membengkak. Mau melihat pun sudah darah Yesus. Apa gunanya darah Yesus? Kenapa Yesus harus mencurahkan darah? Itu bukan tanpa arti, itu bukan tanpa makna, itu bukan ya adalah memang begitu adalah. Tidak. Yuk, mari kita lihat. Apa gunanya dari Yesus? Pertama, Efesus 1. Efesus 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia dan oleh kita beroleh kebenaran, yaitu kebenaran dosa, kepercayaan kasih. Kalau Tuhan tidak mengasihi dan mengaruniakan kita keselamatan masa selama lamanya, tapi Dia rela menderita, mati, nanti hari ini bangkit karena Dia mengasihi. Dia gantikan kita. Ada lagu yang saya pernah ciptakan 30 tahun yang lalu. Kata-katanya begini, bukankah Yesus telah rela menderita di sana, rela menerima hinaan, siksaan,
dan kudus. Seharusnya saya lah yang ada di salib. Tetapi Yesus rela. Kita ini orang manusia yang besar. Kita harusnya di Tuhan menggantikan hukum agar kita bebas dan bisa memperoleh keselamatan. Ada penebusan, ada pengampunan. Lewat apa? Darah Yesus. Efesus 2 ayat 3. Efesus 2 ayat 3. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah. Darah Yesus pertama membawa keselamatan dan penebus. Yang kedua, darah Yesus. Kita tadinya jauh dari keselamatan, bahkan gak ada kesempatan kita untuk selamat dengan kebaikan kita, buatan kita, amal kita, uang kita, nyumbang sana nyumbang sini, tidak bisa membeli keselamatan. Tapi karena darah Yesus, kita yang tadinya jauh sekarang menjadi saking dekatnya kita bisa panggil dia Allah. Dan jauh sudah menjadi. Dulu saya suka lihat waktu kecil tukang jual obat. Pernah ada pengalaman nggak? Lihat. Oh, yang jauh-jauh mendekat, yang dekat berapa? Itu kata tukang obat. Ya, ayo yang jauh-jauh menjadi dekat, yang sudah dekat, ayo. Darah Yesus membuat kita yang jauh jadi dekat. Dia bisa panggil dia apa? Yang ketiga, Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Darah Yesus menebus, darah Yesus membuat yang jauh. Yang ketiga, Kolose 1 ayat 20. 1, 2, 3. Dan oleh dia, ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ada perdamaian. Perdamaian antara Tuhan dengan manusia dan perdamaian manusia dengan manusia sesama. Jangan kita minta ampun. Tuhan ampuni sebagian dosa saya. Itu nggak perlu. Tuhan ampuni sebagian dosa saya. Itu enggak. Apa kita doa? Ampuni seluruh dosa saya. Tapi kalau orang lain minta ampun, ya diampuni tapi saya nggak lupa ya. Diampuni tapi nggak lupa. Dia memperdamaikan Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesama manusia. Ada dan kedamaian. Yang keempat, Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Bukan Yohanes ya, 1 Yohanes. Petrus, Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. Yang sudah dapat, yuk. 1, 2, 3. Tetapi jika kita itu di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan dapat menyucikan. Jadi kalau kita berdosa,
Gak usah seperti zaman pertama bawa burung, bawa ini dikorbankan untuk penebusan dosa. Kita sekarang sudah kita sampai di imamat ya. Nah, jadi dengan darah Yesus kita disuci. Dengan berdosa kita sadar, bertobat dan minta ampun. Gak perlu bawa apa-apa ke hadapan penyembah. Darah Yesus menyucikan. Bukan hanya sebagian, tapi seluruh dosa. Enak nggak kalau Tuhan bilang, tunggu ya, hanya 30% yang disucikan, 70% lagi tidak. Enak. Hanya 90% ya, 10% lagi nggak disucikan, nggak enak. Dan tidak begitu caranya. Yesus kalau menyucikan, sucikan, bersih. Selanjutnya, setelah Yohanes, 1 Petrus sebelahnya, pasal 2, ayat 24. 1 Petrus pasal 2, ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu terang darah Yesus, bilurnya dicurahkan untuk menyembuhkan semua sakit penyakit kita, khususnya oleh orang yang percaya. Nggak percaya ya nggak ada apa. Tapi bagi orang percaya, beriman, firman Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya dia menanggung dan menyembuhkan segala penyakit. Jadi Bapak Ibu, mari kita jangan anggap enteng, jangan anggap remeh, jangan cuek-cuek dengan namanya darah Yesus. Kenapa? Darah Yesus berkurang. Pengorbanan Yesus jangan jadi sia-sia dengan kita anggap enteng, anggap remeh, ya kecil lah, nggak ada arti. Luar biasa. Dikeluarkan bukan karena diambil suntikan, terus keluar darah. Sampai hari ini ya, sampai hari ini saya belum pernah satu kali pun jadi donor apa. Ada sih keinginan, tapi terhalang oleh apa? Oleh waktu. Enggak. Oleh apa? Sebelum donor kan periksa darah dulu. Kalau nggak sehat kan nggak boleh. Karena darah nggak benar gitu. Ya, pokoknya itu sehat. Udah badan, nama segala macam. Saya rasa sih kalau di tes saya lolos lah untuk donor. Tapi sampai hari ini saya satu kali pun belum. Tahu kenapa? Nah, iya itu. Bukan takut suntikan sih, tapi lihat jarum untuk donor darah itu tidak apa? Bukannya gede, ya. Itu kendala kenapa sampai hari ini saya belum pernah donor darah, ya. Terus yang kedua, nah itu di mana Yesua bisa ya panggil makanan di rumah Bapak, biasa datang ke rumah. Saya ditawarin, sekalian, saya nggak mau. Tahu kenapa? Saya tanya dulu, itu operasinya apa? Darah. Darah kan ada yang hanya di ya, toto kaget sedikit aja kan, kita toto, cetek, udah berdarah. Kalau itu saya siap, kapan aja, di mana aja, saya siap. Tapi ngambil darahnya di mana kan? Di sini. Itu langsung di pembuluh darah, suntik, ya. Saya sambil ngomong ini udah kerasa ya. Pernah nggak ambil darah di sini? Pernah.
Rasanya gimana? Sedap, gitu ya. Rasanya nyeri-nyeri ya. Begitu ditusuk itu, rasa itu nyeri, bukan nyeri, nyeri-nyeri. Rasa itu. Maka setelah saya sering pegang, maka saya dapat info. Nah, apa? Info apa? Infonya begini. Ternyata jarum itu ada dua macam. Tiga lah malah. Ada jarum untuk donor. Itu sebenarnya bukan untuk suntikan ya, tapi itu hanya donor. Tapi yang namanya jarum suntik termasuk ada dua. Satu yang biasa, normal dipakai biasa. Tapi satu lagi itu baby bayi. Nah, setelah tahu, oh ternyata ada satu suntikan untuk bayi. Untuk bayi itu besar, sedang atau kecil? Kecil. Jadi kalau namanya jarumnya kecil, disuntikan, sakit nggak? Yang tinggi, tapi tidak sesakit jarum yang biasa itu. Jadi setiap kali kalau saya ambil darah, saya bilang, sis, Pak, pakai jarum baby ya, ya Pak, sama yang pakai belum garis stop Pak. Udah itu, terima kasih. Tapi umumnya selalu ada. Saya mau bilang, ketika darah Yesus dicurahkan, itu bukan masalah biasa. Ini bukan hal biasa, hal luar biasa. Itu menunjukkan sikap Yesus mengasihi. Karena itu dia rela lakukan saja untuk kita. Tidak ada orang yang mau membela orang salah. Apalagi mati untuk orang yang salah. Membela orang benar mau. Jadi pengacara enak nggak? Pembunuh dibela nggak? Pemerkosa dibela nggak? Penipu dibela nggak? Masih tak gentar membela ya? Karena pengacara nggak membela katanya, hanya membela hak hukum yang mahal. Ya. Membela itu tugasnya pembela, tugasnya kami advokat. Tapi nggak ada orang yang mau mati untuk orang yang bersalah. Hanya ada satu, siapa itu? Membela orang benar semua orang mau. Membela orang yang salah, oh nggak mau, bisa ikut-ikutan. Terseret-seret, itu hanya sekedar membela. Tapi lagi mati untuk orang bersalah, nggak ada yang mau. Hati Yesus. Nah karena itu, jangan agak remeh pengorbanan Yesus. Jangan agak remeh apa yang sudah dikeluarkan dengan berbagai manfaat. Ayat terakhir, 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 dapat bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 20. 1, 2, 3. Yuk kita udah dibeli di bawah lunas dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Iblis nggak bisa lagi mentakwang. Dia nggak bisa lagi bilang kamu kan orang berdosa. Dia aku orang berdosa. Tapi aku minta ampun, aku bertobat dan aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Maka darah Yesus mencucikan semua dosa. Darah Yesus menyembuhkan aku. Darah Yesus membuat aku dekat. Kapan saja, di mana saja, aku bisa memanggil namanya. Abba, ya. Karena itu, apa yang kita mau balas? Dengan apa aku balas kasih-Mu ya Tuhan? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Apa yang ada pada tubuh kita, ada mata kita, ada telinga kita, ada mulut kita,
ada tangan kita, ada kaki kita, apa aja yang ada pada tubuh kita ini gunakan kan nama. Jangan saya bilang begini, jangan salibkan Yesus dua kali. Loh, kok bisa? Nah, ya sudah, disalibkan satu kali dosa kita. Dosa kita ada suci. Tapi setelah itu, kita bikin dosa. Ya, itu hanya istilah. Jangan salibkan Yesus kedua kali. Dulu Yesus disalibkan. Kapan aja kita berdosa, kita sadar, bertobat, minta ampun. Darah Yesus menyuci. Ya, mereka itu gunakan tubuh. Salah satu lagu yang difavoritkan oleh Dr. Terawan. Lagu apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk yang dimana hidup ini untuk melayani Tuhan. Udah belum melayani. Orang melayani Tuhan. Ibadah Senin Kamis datang ngomong enak. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkat. Enak ngomongnya, enak nyanyinya ya. Hidup ini harus jadi pinjam dulu 100. Jadi pinjam 100. Katanya hidup jadi. Mari kita berjanji. Tuhan, aku mau hidup dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran. Amin. Hari ini